Halo pemirsa, kami senang menjumpai Anda kembali. Inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang, pembawa acaranya bersama dengan dua orang praktisi kesehatan, Mas Boyke Dianugraha dan Mas Nurman Syaputra. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Good to see you guys. Selamat melayani dan selamat datang di studio ini kepada Pak Guntur. Siap. Dan Ibu Mariani. Pak Guntur, bagaimana keadaan Bapak sekarang pasca stroke? Kalau pikiran sih agak bete ya. Soalnya kan di rumah terus. Oh gitu Pak. Nah makanya disuruh diundang kemari, saya senang sekali. Aduh, kami juga senang Pak. Tepuk tangan dulu buat Bapak deh. Kita kasih semangat. Padahal sebelum Bapak kena stroke, Bapak sibuknya Luar biasa. Profesional saat itu. Dari pagi sampai malam kadang-kadang Oke. di luar. Iya, iya. Bu Mariani, Ibu tetap semangat mendampingi Bapak kan? Semangat. Meskipun Bapak keadaannya nggak seperti dulu Ya, saat harus, ini. harus. Bisa kasih dukungan terus sama Bapak kan? Iya. Sapa keluarganya dulu tuh. Ada di kamera sana. Halo Excel, halo Russell. Doain papa ya supaya cepat sembuh. Mereka selalu berdoa buat Bapak. Iya. Amin. Ya. Semangat ya Pak. Semangat. Bu Mariani yang setia mendampingi pemirsa, sebelum kita ngobrol, diskusi, inilah kisah dari Bapak Guntur. Guntur Raharja. Ia tak pernah menyangka bisa terkena stroke. Pasalnya, semua ini terasa begitu cepat. Serangan stroke tersebut terjadi pada tahun 2020. Saat itu, ia sedang stres karena faktor pekerjaan. Tiba-tiba badannya terasa lemas, sehingga Guntur memutuskan untuk istirahat. Cuman begitu bangun, saya jatuh lagi. Kemudian saya bisa ngerayap sampai ke depan. Nah, saya telepon sama atasan saya, langsung ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat sumbatan di pembuluh darah otaknya. Diagnosanya stroke. Bagian kanan saya pokoknya, kaki dan tangan itu kaku sekali, nggak bisa digerakkan. Kadar kolesterol dan tekanan darahnya pun tercatat sangat tinggi. Dampak dari stroke ini membuat sebagian tubuhnya terasa lemas. Sejak itu, Guntur menjadi lebih waspada terhadap masalah kesehatan. Ia pun berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ya saya mau pulih secara ekonomi, mau pulih secara jasmani, supaya saya bisa produktif lagi, bisa berfungsi sebagai kepala keluarga lagi. Nah pemirsa, sebelum kita tanya kenapa Pak Guntur bisa kena stroke, dampaknya apa sekarang pada keluarganya, Bu Mariani juga siap untuk memberikan keterangan yang mendukung pernyataan Bapak. Sekarang saya mau ngajak beliau berdua untuk bermain. Pemirsa juga ikutan main ya. Ini ada benar atau salah. Marah secara berlebihan bisa memicu stroke. Menurut Pak Guntur, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Tahu nggak kenapa? Mungkin aliran darah ke otak itu lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Sehingga menyebabkan pecah misalnya. Oh iya, bisa Pecah pecah. pembuluh darah. Ini pengalaman pribadi Bapak nih? Iya, betul. Oh iya? Iya, Waktu Bapak kena stroke itu memang sempat marah-marah Pak? marah-marah. Waduh, masalah apa? Kerjaan? Kerjaan di pabrik tuh. Kenapa tidak terkontrol dengan baik gitu? Bapak sering marah-marah dulu nggak? Nggak, cuma kali itu aja. Kali itu aja. Waduh, sekalinya marah terus langsung kena stroke gitu? Jadi jawaban Bapak sama Ibu tepat, ya. tepat. Jadi ketika kita marah, tubuh kita ini akan dalam kondisi kita sebutnya sebagai terjaga. Kondisi terjaga ini tubuh akan mengeluarkan hormon adrenalin dan ada hormon kortisol yang akan dikeluarkan dalam jumlah yang cukup banyak pada tubuh kita. Kedua hormon ini dia bertanggung jawab terhadap kenaikan tekanan darah kita secara mendadak. Karena tubuh kita harus terjaga pada saat itu. Permasalahannya adalah ketika kita terjaga, kenaikan tekanan darahnya secara mendadak pada saat itu, maka ini akan memicu terjadinya pecah pembuluh darah dan juga memicu terjadinya penyumbatan pembuluh darah akibat plak pembuluh darah yang terkikis. Gitu. Jadi ketika seseorang ini marah,
maka resiko untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah pada bagian manapun di tubuhnya, termasuk di bagian otaknya, ini akan meningkat. Bahkan ada sebuah studi yang dilakukan di luar negeri sana, internasional ya. Ini melibatkan 13.000 orang, semuanya terkena serangan stroke gitu. Kemudian diteliti lagi, ternyata lebih dari hampir 10% dari 13.000 orang ini dia diawali dengan marah-marah pertama kalinya. Jadi erat kaitannya marah ini atau emosi ini dengan yang namanya serangan stroke, erat sekali. Jadi kalau kita mau marah, ada baiknya kita kendalikan marah kita. Gimana caranya? Ya, ada rumus 4, 7, 8. 4 hitungan. 4 hitungan tarik nafas. 7 hitungan tahan. Tahan di 7 hitungan, tahan nafas. Betul. 7 hitungan, kemudian dihembuskan dalam 8 hitungan. 8 hitungan. Dan ini dilakukan secara berulang kali. Ternyata dari rumus ini memang dia akan berakibat pada tubuh kita. Tubuh kita itu mengeluarkan hormon endorfin. Jadi dengan begitu amarah kita akan reda. Tahun berapa Pak waktu kena stroke ini? 2019 ya, berarti waktu itu Bapak usia 60 ya? 60. Mau 60 belum nyampe. Pertanyaan saya tadi Pak, nyesel nggak Pak akhirnya berdampak pada stroke ini? Tidak ada yang disesali saya rasa. Oh, Life must go on. I'm sure about that. Jadi Bapak bisa menerima ini? Terima. Dampak yang terberat Pak dari terkena stroke ini bagi kehidupan Bapak apa? Kelumpuhan ekonomi. Kalau lumpuh fisik nggak apa-apa. Kelumpuhan ekonomi itu yang paling berat. Apa yang Ibu pertanyakan kepada Tuhan? Saya sholat, saya tanya, oh, kok ini terjadi pada saya, ya Allah, saya nggak kuat apa enggak ya gitu ngadepin ini. Ternyata sudah 4 tahun Ibu ya? Ya, saya kuat-kuatin. Saya bekerja supaya anak bisa kuliah, bisa makan gitu. Bapak bilang dampak paling buruk adalah ekonomi. Ibu Ya, setuju betul. hal itu? Sangat. Fisik Bapak belum pulih, tapi ekonomi sudah berantakan Ya. duluan. Benar. Boleh kami cek keadaan Bapak? Iya. Pelan-pelan saja Pak. Bapak boleh berjalan ke arah Mas Nurman Pak. Boleh sini. Ini Bapak berusaha Oh, lurus tangannya ya Bu? nggak bisa lurus ya Pak? Masih Ya? Masih lurus. belum bisa lurus. Masih ya. Masih nekuk begitu ya? Tapi lagi dilatih sih. Lagi dilatih ya? Otot. Kakinya sebatas mana paling bisa ini naik? Oh segitu. Masih belum. Oh, oke. Masih kalau Masih baru belum paham, ya? kalau baru bangun Dari duduk agak bangun dia agak Iya. kaku. Tapi kalau udah jalan sih udah enak lagi. Ya. Bagian tubuh yang kanan dia berarti. Iya. Ya, yang kanan. Ya. Kemarin sumbatannya di bagian mana Pak? Di kiri. Di kiri, Ya. bagian kiri ya? Di deket batang otak katanya. Oh dekat batang otak. Makanya dokter bilang di Batam tuh agak lama baiknya Iya, sembuhnya. Iya. Tadi sebelum masuk ke studio kami lakukan pemeriksaan dasar kesehatan. Tensinya kita cek Tensinya kemarin. Ini masih dia, tinggi tadi ya. 139/74. Kemudian juga ini adalah asam uratnya juga masih tinggi ya. Jadi ini juga harus diturunkan juga ya, dan tentunya ini semua berkaitan dengan kondisi darah dan pembuluh darahnya. Karena kita tahu bahwa makin hari semakin kita menua ya Pak ya. Betul. Pembuluh darah kita udah pasti semakin kaku. Di mana-mana itu namanya polusi, namanya proses penuaan kita tidak bisa hindari. Tapi kita bisa bantu dengan yang namanya teknologi. Teknologi apa? Ya teknologi buat darah dan pembuluh darah. Teknologi apa itu? Ya teknologi laser. Kenapa mesti teknologi laser? Karena memang diciptakan untuk darah dan pembuluh darah. Supaya aliran darah kita lancar. Pak Punten ya, mungkin Bapak Guntur di sini nih. Kenapa sampai terjadi penyumbatan tuh darahnya tidak normal? Kental ya. Nyumbat akhirnya di batang otak akhirnya terjadi semua termasuk kelumpuhan yang sampai 4 tahun pun masih belum sembuh. Lalu tadi teknologi laser itu bisa gimana bantunya? Yang namanya gumpalan darahnya itu akan dipecah Pak. Tuh. Ini gumpalan ya? Karena ketika dinyalakan teknologi laser itu akan mengeluarkan 3 warna sinar. Terutama sinar merah yang memecahkan. Akibatnya apa? Kalau udah pecah gumpalan darahnya, aliran darah menjadi lancar. Lalu sinar birunya apa? Dia lebih bekerja pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya seperti apa nanti? Pembuluh darahnya dilebarkan Pak. Ya, kalau pembuluh darahnya dilebarkan akibatnya apa? Tekanan darahnya turun. Ya, kemudian sinar kuningnya, nah ini yang sering kali sangat membantu orang-orang dengan stroke. Pertama tidurnya lebih nyenyak. Bapak di awal-awal nggak bisa tidur kan? Iya. Iya, betul kan?
Kedua, Bapak menjadi lebih bahagia karena sinar kuningnya itu dia membantu untuk mengaktifkan kembali hormon yang namanya melatonin. Kalau orang-orang menopause sudah sulit tidur, orang-orang andropause sudah sulit tidur, diaktifkan kembali melatoninnya. Sehingga kita tidurnya menjadi lebih nyenyak, lebih dalam dan bangun juga segar. Yang kedua, sinar kuning juga mengaktifkan hormon yang namanya hormon kebahagiaan atau yang disebut dengan hormon endorfin. Nah, itulah mengapa orang-orang yang kalau kita lihat ya Pak ya, orang-orang yang sudah menggunakan teknologi laser ini yang melengkapi pola hidup sehatnya, maka hasilnya cepat sekali pemulihannya. Teknologi lasernya seperti apa? Seperti yang dipakai Mas Coki. Nih, dipakai di pergelangan tangan kita, nanti menyinari 2 pembuluh darah besar kita di sini, ya. Nanti dia juga akan menyinari pembuluh darah dan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Titik akupunturnya ada apa aja? Ada banyak di pergelangan tangan kita. Ada titik PC6, PC7, ini untuk jantung ya, perikardium kita sebutnya. Kemudian ada titik HT4, 5, 6, 7. Titik ini bermanfaat dan juga bertanggung jawab terhadap tekanan darah kita dan denyut jantung kita. Tadi kan Pak Guntur tekanan darah masih tinggi, ya kan ya? Nah, jadi kalau kita stimulus nih titik HT4, 5, 6, 7, maka tekanan darah kita akan terkendali dengan baik. Kemudian bagaimana nih dengan orang-orang yang Bapak kan merokok kan ya? Nah, saya baca ceritanya ya. Dengan orang-orang yang perokok, yang sering kena yang namanya asap rokok, asap kendaraan dan lain sebagainya, maka paru-parunya biasanya kapasitasnya akan menurun. Ada titik ya, di sini LU7, 8, 9 di pergelangan tangan kita ya. LU ini dia kalau dia distimulus dengan baik dengan teknologi laser yang terukur, maka titik ini akan meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika distimulus dengan baik, maka paru-paru kita akan dibersihkan. Ditingkatkan lagi nih imunitas di paru-paru kita sehingga kapasitas paru-paru kita baik, olahraga kita baik, dan yang pastinya pemulihan pasca stroke akan lebih optimal lagi. Jadi Bapak, mari kita jaga kondisi Bapak agar stabil, bahkan akseleratif. Dan salah satu cara efektifnya selain pola hidup sehat yang sudah mulai dijalankan adalah ambil teknologi laser, gunakan. Namanya dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Ini seperti yang saya pakai ini adalah alat kesehatan yang telah mendampingi kehidupan masyarakat Indonesia dan membantu meningkatkan kualitas kesehatannya 10 tahun terakhir ini. Sejak pertama kali alat ini muncul di tanah air. Jadi spesifikasinya, Pak Guntur, Bu Mariani dan pemirsa, alat ini memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Ada titik-titik yang sudah didesain sedemikian rupa dan posisinya sudah diatur untuk mencapai titik akupuntur di pergelangan tangan kita yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga harapannya Anda dan saya yang menggunakannya secara rutin akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Untuk itu, inilah saatnya. Segeralah Anda mengangkat telepon Anda dan hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Ini adalah nomor resmi tim call center dari Gogomol untuk mendapatkan AccuLaser ataupun dokter laser. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang semua syarat tadi hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Sebelum tahun 2019, Pak Guntur adalah orang yang sangat produktif. Namun sejak Pak Guntur kena stroke tahun 2019 dan beliau nggak bisa lagi jadi person in charge dalam proyek-proyek tersebut, pekerjaan itu, maka terpaksalah usaha itu pun tutup ya Pak Guntur. Betul. Bapak masih ingat wajah anak buah Bapak semua di sana? Masih. Saya yakin mereka doain Papa supaya bisa pulih lagi Pak. Termasuk owner Pak. Iya. Mitra Bapak, partner Bapak. Ya. Apa pikiran terburuk Bapak
saat Bapak kena stroke, Bapak pernah merasa putus asa nggak? Sering. Tapi bisa lewat lah. Pernah berpikir terburuk, Pak? Enggak. Nggak ya? Ya terburuk paling mati kan biasa. Itu cuma soal waktu kan. Dia kena stroke bukan karena marah-marah aja. Kalau saya lihat, karena kan dia tinggalnya di Batam tuh sendiri. Jadi kalau udah habis jam kerja, makannya yang seadanya aja. sembarangan. Misalnya ada telur, ya telur, diapain, ada mie, rata-rata aja makan begitu. Kata saya, kenapa nggak keluar? Ah males katanya gitu. Sayur kayak gitu, buah-buahan dia kurang. Gitu Pak, benar Pak ya? Betul. Instan, santan berlebih, Mungkin begitu. jeroan, terlalu berlebihan konsumsinya. Ya bisa jadi. Ini Bapak waktu diperiksa itu kesehatannya, kolesterolnya tinggi banget Pak. Masih ingat angka-angkanya? Masih ingat. Coba sebutin apa aja itu Pak, rapornya. Kolesterol 900 lebih. 900 lebih. Normalnya Bapak tahu kan di bawah 200. Iya. Iya. Terus? Kemudian, Trigliserid 1200. ya Allah. Oh, Ini dampaknya satu lagi. Tahukah Anda pemirsa, apa dampak itu? Pasien stroke rentan alami disfungsi ereksi. Mas Boyke penjelasannya bagaimana? Iya, namanya stroke itu merenggut. Ya, hampir banyak sekali ya, bukan hampir semua pasien-pasien stroke itu mengalami gangguan fungsi seksualnya, disfungsi ereksinya. Karena apa? Karena ketika terjadi apakah itu pecah pembuluh darah ataukah itu penyumbatan, maka yang terjadi adalah pusat-pusat emosi, pusat-pusat seksual, ya itu semua terganggu karena tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi yang cukup. Akibatnya apa? Akibatnya mereka kehilangan keperkasaannya. Akibatnya apa? Akibatnya juga mereka tidak bisa membahagiakan pasangannya. Dari berbagai macam penelitian dikatakan bahwa gangguan keperkasaan itu 55% adalah karena gangguan darah dan pembuluh darah. 45% karena faktor stres. Itu semua bisa kita atasi apa? Kita manage stresnya dengan baik dan kita perbaiki stres dan juga gangguan pembuluh darahnya dengan dibantu oleh teknologi laser. Ingat loh, sinar merah dan sinar birunya membantu pembuluh darahnya, sinar kuningnya membantu kita mengatasi stres karena tidur kita nyenyak dan juga hormon endorfinnya juga dikeluarkan. Jadi kalau kita juga ingin tetap perkasa, maka sekali lagi darah dan pembuluh darah kita harus dijaga dan stres juga harus bisa di-manage dengan baik. iya. Kenapa sih kita harus melancarkan aliran darah kita dengan menggunakan teknologi laser? Karena dengan kita menggunakan teknologi laser nih Pak, ya, jadi tubuh kita akan menghasilkan zat atau senyawa yang kita sebut sebagai nitric oxide. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini Pak. Ini. Ya, nitric oxide ini ada nggak di tubuh kita? Ada sebenarnya. Tapi karena pola hidup yang buruk, merokok, jarang olahraga, stres tidak dikendalikan, nitric oxide ini dia menurun. Kalau dia menurun, maka akan terjadi nih penyusutan atau pengecilan dari pembuluh darah kita. Tapi kalau misalkan kita lebarkan pembuluh darah kita, nitric oxide-nya diproduksi secara optimal dengan teknologi laser, maka pembuluh darah kita melebar, tekanan darah kita yang pastinya menurun, dan aliran darah kita lebih lancar lagi. Inilah yang dilakukan oleh teknologi laser. Ya. Tapi bukan hanya di sana saja. Berdasarkan studi, ternyata orang stroke ini butuh nih untuk menjaga volume ototnya. Volume ototnya kita jaga gimana? Kita olahraga. Kalau nggak bisa olahraga, kita perlu bantuan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Kita pakainya di mana? Di mana aja yang misalkan kita butuhkan. Misalkan pada Pak Guntur sebelah kanan kan mengalami kelemahan. Kita pakai di sebelah kanan. Kita pakai di kaki kanan. Yang nantinya teknologi ini akan membuat otot kita itu akan berkontraksi seolah-olah sedang olahraga. Seperti ini Pak. Seperti itu Pak. Dan akan mengeluarkan sinyal yang nantinya akan diteruskan ke otak kita. Dan sebaliknya,
Jadi dengan begitu Bapak optimal lagi nih pergerakannya ya. Saraf-saraf otonominya bagus lagi ya nanti ya Mas Boyke ya. Soalnya kan ada beberapa yang sulit digerakkan. Betul sekali. Masih lihat kan, itu yang akan dirangsang Pak. Yang namanya teknologi laser itu sudah ada tambahannya, yaitu namanya teknologi laser yang intranasal. Kok mesti dimasukin ke hidung sih, Mas Boy? Kenapa? Karena kita tahu penyumbatan itu yang terjadi pada Bapak kan di pembuluh darah di kepala, iya kan? Sehingga kalau kita sudah terbantu dengan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan, tapi dengan tambahan ini, maka pembuluh darah yang banyak sekali di kepala ini akan juga mengalami perbaikan-perbaikan. Ya, aliran darah di sekitar kepala menjadi lancar. Itu efeknya apa sih? Efeknya yang pertama adalah kita menjadi lebih sulit terjadinya kepikunan, mencegah terjadinya kepikunan. Ya. Yang kedua, kita tahu di kepala ini ada yang namanya organ keseimbangan, pemirsa. Organ keseimbangannya juga mudah terjadi pengapuran, mudah terjadi gangguan, penyumbatan. Itu pun diperbaiki sehingga sampai tua jalannya tidak oleng, tetap aja bagus. Ya. Yang ketiga juga adalah kita tahu bahwa di sini di kepala itu ada yang namanya sinus-sinus ya, bagi orang-orang yang gampang alergi ya, yang gampang mengalami sinusitis karena perubahan cuaca, pancaroba dan sebagainya, itu juga akan sangat terbantu. Juga ada pembuluh darah di sekitar mata, itu juga akan memperlambat terjadinya gangguan-gangguan pada mata. Kelengkapan daripada teknologi ini bisa membuat kesehatan kita tetap terjaga sampai usia tua. Ada masyarakat Indonesia yang juga punya masalah seperti Bapak, tapi sudah menggunakan teknologi laser. Kita harus dengar ceritanya. Bagaimana dia bisa pulih, bagaimana dia bisa bertahan dan punya semangat baru. Kita cek. Saya penderita stroke, kolesterol tinggi, dan darah kental. Sakit kepala dan sakit leher. Sakitnya itu kayak nusuk ke dalam gitu. Tangan kiri tidak berfungsi, sama kaki kiri juga. Setelah menggunakan laser, saya sekarang tidur saya lebih nyenyak, rasa nyeri berkurang, hasil tes kesehatan juga normal semua. Dulu kolesterol 223, sekarang terakhir tadi 168. Terima kasih teknologi laser, semoga saya tetap sehat terus. Banyak dari mereka yang merupakan narasumber kami di Go Healthy ini kemudian datang bercerita, pulang membawa hikmah, lalu mengambil tindakan. Mereka mulai pola hidup yang baru, yang sehat tentunya, dan menambahkan teknologi laser, bahkan teknologi NMES ke dalam kehidupan mereka. Hasilnya apa? Bapak Ibu lihat sendiri, silahkan simpulkan bagaimana orang-orang stroke ini yang dulunya stroke, perlahan namun pasti menuju pada pemulihan. Bapak punya harapan. Boleh dibagi apa harapan itu? Apa doa Bapak? Boleh. Saya mau sembuh. Amin. Selain Bapak sembuh, apalagi yang Bapak doakan yang berharap Tuhan menjawabnya? Saya mau ekonomi pulih. Amin. Papa harus semangat menuju sembuh supaya keluarga kita balik seperti dulu lagi. Hidup bahagia, tidak berkekurangan, khususnya ekonomi. Papa harus sehat. Amin. Dan pasti bisa. Ya. Ibu terima kasih ya. Sama-sama. Ibu juga semangat terus jalani Ya. usaha pempeknya Harus, Bu. iya. UMKM-nya Ya. majukan terus Bu. Ya. Hari ini, saat ini Anda sedang terpapar mengenai informasi penting seputar kesehatan. Teknologi laser yang sudah ada 10 tahun terakhir ini dalam wujud dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan sudah ada bersama dengan manusia Indonesia 10 tahun terakhir dan membantu meningkatkan kualitas kesehatannya. Tetapi kuncinya satu, menggunakannya harus rutin. 2 kali sehari, pagi dan malam. Durasi penggunaannya dimulai dari 15 menit hingga 60 menit. Nanti menyesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas tubuhnya masing-masing. Jika Anda lakukan secara rutin, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, seperti yang dialami juga oleh narasumber kami hari ini. Dan kalau
hal-hal tadi sudah terkendali, maka harapannya Anda dan saya yang menggunakan alat kesehatan ini akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Maka kata kunci yang kedua adalah take action dong. Take action. Hubungi kami supaya Anda bisa segera mendapatkan AccuLaser atau dokter laser, memakainya, dan percaya pada prosesnya. Nomor resmi ada di layar kaca, hubungi dan tim call center dari Gogomall siap untuk menjelaskan dan membimbing Anda sampai mendapatkan alat ini. Ada promo loh pemirsa, ada juga cicilan 0%. Banyak program baik yang kami tawarkan supaya pemirsa lebih mudah mendapatkannya dan cepat. Teliti ya pemirsa, karena lewat jalur ini Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua syarat itu ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ingatlah pesan penting ini, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.